alamin. Segala puji hanyalah bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita termasuk pengikutnya yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Apa kabar salih dan salihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga semuanya sehat dan senantiasa berbahagia. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Fitri dalam materi matematika yang berjudul Operasi Hitung Campuran Bilangan Pecahan. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Itu adalah ungkapan yang berkebalikan dengan kebodohan adalah kegelapan. Apa artinya? Artinya, ketika kita menjadi orang yang berilmu, maka seakan-akan ada cahaya yang menuntun kita kepada kebenaran, kebermanfaatan, dan kebahagiaan. Beda dengan kebodohan. Ketika kita menjadi pribadi yang bodoh, kita tidak mengerti apapun, maka tidak akan menjadi berguna atau bermanfaat bagi diri kita atau orang lain. Seperti Al-Falasadi. Tahu tidak Al-Falasadi? Al-Falasadi itu adalah penemu bilangan pecahan. Jauh sebelum ditemukannya teknologi canggih saat ini, Al-Falasadi sudah menemukan bilangan pecahan. Dan bilangan itu ternyata berguna sampai hari ini. Itulah berkahnya ilmu. Dan insya Allah menjadi amal jariah untuk Al-Falasadi meskipun Al-Falasadi sekarang sudah meninggal. Semoga kita bisa meniru kebaikan dan rajin menuntut ilmu sehingga kita bisa mendapatkan cahaya dan ilmu tersebut. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman sholih dan sholihah, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kita semua dapat yang pertama, mengetahui cara menyelesaikan operasi campuran yang melibatkan bilangan pecahan dengan cara yang benar. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita yang melibatkan bilangan pecahan dengan cara yang benar. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian memotong sebuah kue? Pernah terpikir tidak bahwa ketika kalian memotong sebuah kue itu, kalian telah mempraktekkan ilmu bilangan pecahan? Ilmu bilangan pecahan tidak lain dan tidak bukan adalah tentang bagaimana kalian membagi-bagikan sesuatu dengan adil dan sama rata. Nah, kali ini kita review kembali, kita ingat kembali materi pecahan yang sudah pernah kalian pelajari selama ini. Mari kita ingat kembali materi pecahan yang sudah kita pelajari selama ini. Yang pertama adalah letak pecahan di garis bilangan. Masih ingat? Pecahan biasa, di manakah letak pecahan biasa di garis bilangan? Ya, benar, di antara 0 dan 1. Yang kedua, membandingkan pecahan. Kalian sudah pernah mempelajari tentang membandingkan pecahan. Manakah pecahan yang lebih besar, manakah pecahan yang lebih kecil? Yang ketiga, pecahan senilai. Jika kalian menyederhanakan suatu pecahan, itu juga disebut dengan pecahan senilai. Yang keempat, pecahan campuran. Masih ingat tidak bagaimana caranya mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau pecahan campuran ke pecahan biasa? Yang kelima, mengubah pecahan ke bentuk desimal atau persen atau sebaliknya. Ingat-ingat kembali ya. Dan yang terakhir adalah operasi hitung bilangan pecahan, penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Jika penjumlahan, apa yang harus kalian lakukan? Betul, menyamakan penyebutnya. Penyebut itu letaknya di mana ya? Di bagian bawah dari pecahan. Lalu, pengurangan apakah sama dengan penjumlahan? Ya, caranya sama dengan penjumlahan, yaitu harus disamakan penyebutnya.
Sedangkan perkalian, kalian harus mengalihkan bagian atas dengan bagian atas, lalu bagian bawah dengan bagian bawah. Dan yang terakhir adalah pembagian. Prinsipnya ada 3. Biarkan, ubah, balik, BUB. Angka yang di depan biarkan, tandanya diubah, bagi menjadi kali, kemudian dibalik. Yang di bawah menjadi atas, yang di atas jadi bawah. Itu untuk angka yang terakhir. Begitu? Masih ingat ya? Insya Allah. Sekarang kita butuh semua wawasan itu untuk melakukan operasi hitung campuran dari bilangan pecahan. Mari kita perhatikan contoh berikut. Baiklah, mari kita selesaikan soal berikut ini. Ada angka 3/17/20 ditambah 4,5 ditambah dikali dalam kurung 24/25 dikurang 82%. Ya, perhatikan baik-baik, ini jenisnya berbeda-beda. Ya, ada pecahan campuran, ada desimal, ada pecahan biasa, dan ada persen. Lalu kita harus selesaikan semua ini dengan beberapa cara. Perhatikan baik-baik. Jadi, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, kita ubah semuanya ke dalam satu jenis pecahan. Jadikan kompak terlebih dahulu jenisnya, yaitu kita ubah semua dalam bentuk pecahan biasa. Ya, apakah boleh dalam bentuk desimal? Boleh. Apakah boleh dalam persen? Boleh. Tapi untuk yang satu ini kita lebih mudah mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, baiklah, perhatikan. Jadi, yang bentuk pecahan campuran seperti ini diapakan biar jadi pecahan biasa? Kita kalikan ya. Bawahnya dikali 3 kali 20 sama dengan 60, kemudian ditambah 17, maka hasilnya adalah 77. Baiklah, yang kedua 4,5. Ingat bahwa satu angka di belakang koma menandakan per 10. Jadi desimal ini adalah 45/10. Kemudian 82% ini mudah sekali, persen itu artinya per 100, maka kita langsung ubah menjadi 82/100. Oke, sekarang apalagi kalau sudah semua menjadi pecahan biasa dan sudah kompak seperti ini? Yang kedua, kita harus tahu apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jika ada tambah dan kali, kemudian ada tanda kurung, maka yang harus kita selesaikan adalah tanda kurung. Dalam tanda kurung ini terdapat angka yang harus dikurangi, maka kita kurangi terlebih dahulu. Ya, yang ini dikurangi terlebih dahulu, tapi akan berubah menjadi seperti ini karena harus disamakan penyebutnya. Ingat, pengurangan dan penjumlahan tidak akan mungkin dilakukan jika belum sama penyebutnya. Bagaimana cara mengubah menjadi penyebut yang sama? Oke, jangan lupa kita akan kalikan dengan angka yang sama atas dan bawahnya. Ya, karena kita ingin mengubahnya menjadi 100, maka harus dikalikan 4. Ya, sehingga 24 kali 4 adalah 96. Ya, oke. Sekarang kita selesaikan. Lanjut dengan slide berikutnya. Yang tadi ini sudah kita selesaikan seperti ini. Kemudian akan kita dapati hasil 96 dikurangi 82, maka hasilnya 14. Apakah 100-nya harus dikurangi juga? Tidak, 100-nya biarkan saja karena ini sudah sama penyebutnya. Nah, dari angka yang beragam seperti ini, tadi kita sudah dapat angka yang lebih sederhana. Ya. Kemudian, apa yang harus kita kerjakan jika ada tambah dan kali? Maka kita harus mengerjakan tanda kali terlebih dahulu. Kita akan mengalihkan yang seperti ini. Oke, bagaimana cara mengalihkan? Jangan lupa, kalau kali beda dengan tambah, maka
semuanya dikalikan, atas kali atas dan bawah dikali bawah. 45 kali 14 sama dengan 630 dan 10 kali 100 sama dengan 1000. Jadilah angka baru seperti ini. Kita hanya dapat 2 angka nih dari yang tadi, ya. Jadi lebih mudah kemudian kita selesaikan. Ingat lagi, ketika ada tanda tambah, maka dalam pecahan kita harus menyamakan penyebutnya. Oke, kita jadikan per 1000 agar lebih mudah. Ya, 20 kali berapa biar jadi 1000? Ya, dikali 50. Kita kalikan yang bawah dengan 50, maka yang atas juga harus dikali 50. Dapatlah 3850 untuk angka yang di atasnya atau pembilangnya, ya. Sama seperti tadi, kita tambahkan langsung atasnya, bawahnya tidak usah. Ya, ingat kembali. Oke, ini sudah sama. Jadi kita tambah menjadi 4480. Oke. Kenapa kita harus dibagi lagi di sini? Kita mau membuatnya lebih sederhana. Ya. Dua-duanya bisa dibagi dengan 40, maka kita bagi dengan 40. Jadilah angka baru di sini, 112 per 25. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena angka di atas atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? 112 dibagi 25, maka hasilnya adalah 4. Ya. Nah, ini dia. 4, kemudian sisanya 12 dan per 25 karena tadi penyebut 25, ya. Kenapa sih bisa seperti ini? Karena 4 kali 25 sama dengan 100. Kalau ditambahkan 12 jadi 112. Ya, apakah kalian sudah mengingat kembali pelajaran yang telah lalu? Mudah-mudahan, insya Allah. Kemudian, jangan lupa kita harus perhatikan kembali, ya nak ya. Yang tadi sudah kita selesaikan. Yang pertama, apa? Jenis pecahan ya nak. Jenis pecahan yang terdapat pada soal tersebut, jadikanlah satu jenis pecahan misalnya menjadi pecahan biasa atau desimal. Ingat ya. Kedua, teliti kembali operasi hitung mana yang harus kita selesaikan deh. Ya, kemudian dahulukan yang pertama. Operasi di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ini dia. Dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, perkalian dan pembagian adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri, ya. Urut dari kiri. Perkalian, kalau misalnya ada perkalian dan pembagian. Penjumlahan dan pengurangan adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Ingat, kalau pengurangan dan penjumlahan sama. Nah, kalau dicampur, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Seperti ini. Ya, ada tambah, ada kali, ini dicampur. Jadi kita harus dahulukan yang kali terlebih dahulu. Oke, ini yang kurung tadi. Kemudian ini yang tentang perkalian terlebih dahulu. Kemudian, lihat kembali operasi hitung pecahan biasa atau desimalkah yang kita lakukan. Apakah perlu disamakan penyebutnya? Ataukah perlu dibalik tandanya? Ya. Kita lihat apakah dia penjumlahan atau pengurangan, maka jangan lupa samakan penyebutnya. Atau apakah dia merupakan perkalian, maka kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang kali pembilang, dan penyebut kali penyebut, oke? Dan ketika dia merupakan pembagian, maka ada 3 yang harus kita ingat. Biarkan, ubah, balik. Yang dibiarkan adalah angka yang depan, yang diubah adalah tandanya bagi menjadi kali, kemudian yang dibalik adalah angka yang di belakang. Ya, tadinya angka 1 di atas, kemudian dibalik menjadi di bawah. Seperti itu. Dan jika hasil akhirnya berupa pecahan biasa,
pastikan angkanya sudah sangat sederhana. Jadi kalau masih besar seperti ini angkanya ribuan, kita usahakan bisa membaginya sampai tidak bisa dibagi kembali. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat apakah kalau soal cerita beda cara pengerjaannya? Perhatikan kembali contoh seperti ini. Ada satu soal cerita yaitu Pak Ihsan memiliki kebun yang luas. Pak Ihsan menanami 0,3 bagian dari kebunnya dengan singkong. 1/4 bagian ditanami kentang dan sisanya ditanami jagung. Berapakah luas bagian kebun yang ditanami jagung? Nah, penyelesaiannya adalah kita harus memahami bahwa ada bagian lahan yang ditanami. Ya, lahannya Pak Ihsan semua ada 1. Ya, ada 1 bagian, tidak dikatakan ini ada 2 atau dan lain-lainnya. Kemudian untuk singkong ternyata ada 0,3 bagian. Oke, biasakan untuk merangkum soal tersebut menjadi seperti ini ya nak. Kemudian untuk kentang ada 1/4 bagian. Ya, dan untuk jagung berapa ya? Nah, ini yang akan kita cari. Oke. Jawabannya adalah kalau sudah ada 1 bagian lahan, terus yang lain ditanami, pasti ada sisa untuk tanaman jagung. Maka kalau mencari sisa, kita harus menguranginya. Oke, jadi lahan totalnya si Pak Ihsan ini adalah 1, dikurangi dengan yang sudah ditanami. Yang sudah ditanami singkong dan yang sudah ditanami kentang. Seperti itu. Kemudian ini kita apakan dulu nak? Ini sudah kompak belum? Belum ya nak ya. Jadi jadikan 1 jenis pecahan. Kebetulan ibu memilihnya sekarang desimal. Tadi kita jadikan pecahan biasa ya, soal yang tadi sekarang desimal. Nah, desimal ini 1/4 sama dengan 0,25. Apakah masih ingat? Iya, tentu saja ya nak ya. Nah, 0,35 ditambah 0,25 silahkan disusun ke bawah, maka hasilnya adalah 0,6 atau 0,60, sama saja. Kemudian tinggal dikurangi. Gimana cara menguranginya? Sama, ke bawah juga seperti ini. 1 kurangi 0,6. Ingat, angka bulatnya, bilangan bulatnya di bagian yang sama. Jangan sampai di bagian yang berbeda. Komanya diluruskan ya, jangan mencong-mencong. Kemudian kita akan dapat hasilnya 0 kurangi 6 sama dengan tidak bisa, jadi pinjam 10 kurangi 6 jadilah 4 ya nak ya. Kemudian ini tinggal 0 karena sudah dipinjam oleh yang sebelahnya. Dan hasil akhirnya adalah 0,4. Jadi kebun yang ditanami jagung adalah 0,4 bagian. Demikianlah bagaimana cara menyelesaikan soal cerita. Ingat, jangan lupa kalian harus merinci dulu dengan menulis yang diketahui, baru kalian jawab dengan baik. Demikianlah materi pecahan kita kali ini. Jangan lupa banyak berlatih dengan soal-soal yang lain sehingga kita terbiasa melakukan perhitungan yang melibatkan bilangan pecahan. Selamat berlatih ya teman-teman. Semoga Allah memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.